Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya teman-teman yang sudah bergabung di acara Zoominar Belajar Hukum Yuk bersama Dr. Rinto Wardana SHMH. Di sini sudah hadir teman-teman, ya walaupun kita tidak banyak, tapi semoga acara Zoominar ini akan sangat bermanfaat buat kita semua. Belajar Hukum Yuk kali ini membahas mengenai persoalan warisan, yaitu ternyata tidak dianggap sepele karena berdampak pada hubungan interpersonal antar saudara atau keluarga menjadi rusak jika tidak ditangani dengan benar dan tepat. Beragamnya proses penyelesaian masalah warisan selain dilatar belakangi oleh rezim hukum yang melekat pada masing-masing pihak juga disebabkan oleh pembagian harta warisan yang tidak tepat. Nah, untuk mendapatkan jawaban secara komprehensif, kami membuka acara Zoominar ini untuk berdiskusi langsung dengan pakar hukumnya yaitu Dr. Rinto Wardana SHMH yang sekarang semoga teman-teman yang ada di sini bisa langsung berkonsultasi setiap permasalahan yang dialami mengenai warisan. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja. Kita persilakan Bang Rinto untuk memulai materi yang akan disampaikan. Silakan Bang Rinto. Ya, terima kasih Mbak Susi atas waktunya. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang serba-serbi warisan. Kalau warisan itu kalau berbicara warisan itu banyak sekali segi yang harus kita bicarakan. Kalau kita mau rangkum, mau bahas seluruhnya, tidak mungkin satu kali sesi sebenarnya. Tapi saya akan memframing beberapa bagian yang seringkali menjadi persoalan, seringkali yang timbul di permukaan. Mungkin pertanyaan yang sudah pernah dikirim bisa dibacakan Mbak Vera? Ya, oke. Saya bacakan sebentar ya. Dari Pak Gani kemarin ada case-nya, yaitu saya bacakan dulu. Di mana case pertama, ada dua case nih Bang Rinto. Oke. Yaitu tahun 1991 ya, tahun 1991, sebelum Mami meninggal, ibunya Pak Gani ya meninggal ya. Beliau mengubah sertifikat rumah di Mangga Besar dan rumah Green Garden atas nama 4 anaknya termasuk nama saya. Tak lama kemudian Mami saya meninggal di bulan September tahun 91. Tahun 93, papi saya menikah lagi tanpa memiliki keturunan. Tahun 95, sertifikat atas nama 4 anak dilebur menjadi 1 nama, yakni papi saya, baik rumah yang di Green Garden dan rumah di Mangga Besar. Tahun 2007, papi meninggal akibat stroke di Rumah Sakit Siloam, Kebonjeruk. Tahun 2009, anak-anak dikumpulkan dan terjadilah pecah waris. Warisan dibagi menjadi 5, termasuk Mami Tiri. Berdasarkan NJOP, Mangga Besar dihargai 750 juta dengan luas tanah 207 meter persegi dan Green Garden dihargai 750 juta juga. Padahal setahu saya, harga rumah di Mangga Besar sudah setara 1,2 M saat itu dan rumah di Green Garden juga sudah ditawar orang 1 M. Yang saya heran, mengapa bisa dibagi 5? Seharusnya hanya dibagi 4. Karena harta tersebut sudah ada sebelum papi menikah tahun 93. Dan apabila Mami Tiri saya kelak meninggal, apakah harta atas nama beliau bisa dibagi ke 4 anak atau diwariskan ke salah satu anak atau turun ke saudara-saudara dan peradik Mami Tiri yang menjalankan bisnisnya sebagai supplier? Monggo Bang Rinto ya. Mungkin bisa dijawab. Kalau saya mengatakan bahwa kejadian ini adalah kejadian fakta berarti ya, karena sudah kejadian di mana apakah harta atas nama beliau bisa dibagi ke 4 anak atau diwariskan ke salah satu anak, begitu ya, atau turun ke saudara-saudara
atau adik mami tiri yang menjalankan bisnisnya sebagai supplier. Jadi begini, Ko Gani. Seperti yang saya sampaikan tadi, yang namanya pewarisan, ketika si pewaris masih hidup, baik itu suami istri, maka tidak ada yang namanya harta bersama. Harta waris. Ya, itu kita pegang dulu. Nah, sekarang kejadiannya, salah satu pewaris dalam hal ini adalah ibu meninggal. Ya kan? Ya. Meninggal. Nah, maka ada satu pewaris lagi yang masih hidup, yaitu bapak. Nah, kemudian bapak mau mengalihkan, misalnya di dalam SHM itu disebutkan ke semua anaknya, SHM itu atas nama seluruh anaknya, itu tidak menjadi persoalan, karena itu adalah hak dia. Tetapi yang menjadi persoalan adalah ketika si bapak menikah lagi yang kedua kali, sekalipun tidak punya anak. Ya. Nah, bagaimana nih harta kami nih? Kan begitu. Ya. Nah, jadi gini, Ko Gani. Harta yang menjadi porsi bagian dari bapak itu kan 50%. Jadi kalau si bapak ini mau mengalihkan hartanya kepada anak-anaknya, sepeninggal dia misalnya, maka yang punya istri, kalau dia istri masih hidup, maka itu tidak bisa diwasiatkan. Tetapi karena ibu telah meninggal lebih dahulu, lalu kemudian bapak juga meninggal, maka keseluruhan ini menjadi akan dialihkan kepada ahli warisnya. Siapa ahli warisnya di sana? Nah, tentunya untuk mengetahui siapa ahli waris di sana adalah berdasarkan surat akta keterangan waris yang dibuat oleh notaris, karena itu adalah wajib ada. Nah, dari situ dilihat dulu siapa ahli warisnya. Akan ketahuan di sana. Kalau misalnya ahli warisnya di situ ada 4 yang merupakan anak-anaknya, maka akan diprioritaskan penyelesaian kepada ahli waris ini. Nah, sementara ketentuan aturan, apakah perkawinan yang kedua ini adalah perkawinan yang sah, maka si ibu tiri ini adalah seharusnya tidak bisa mendapatkan bagian lebih daripada, misalnya ada 4 ahli waris. Jadi masing-masing ahli waris ini kan mendapatkan 1/4, ya kan? 1/4 harta itu kan dibagi 4 gitu ya, harta mereka ini, karena ada warisan si ibu, ada warisan si bapak yang dijadikan satu. Lalu di mana posisi daripada ibu tiri ini? Nah, kita harus melihat nih, apakah ada akta wasiat yang dibuat oleh ayah almarhum atau bagaimana? Kalau ternyata ada, maka si ibu tiri ini, jika disebutkan namanya di dalam akta itu, maka dia punya hak di situ. Apakah dengan tidak adanya akta wasiat, maka ibu tiri ini tidak punya hak? Nah, kalaupun harta itu akan dibagi, bagian daripada ibu tiri ini tidak boleh melebihi bagian dari salah satu anak. Jadi bolehkah ibu tiri mendapatkan bagian dari situ? Boleh. Tetapi tidak boleh melebihi bagian dari masing-masing anak ini. Seperti itu, Ko Gani. Jadi beberapa rezim yang seperti yang saya sebutkan tadi, kalau kita mengacu kepada hukum waris Islam, beda lagi ketentuannya. Begitu juga dengan hukum adat, hukum waris adat. Tetapi kalau kita mengacu pada KUA Perdata, seperti itu pembagiannya. Seperti itu, Ko Gani. Ya. Tapi kalau nanti mama tiri saya meninggal, harta waris itu jatuhnya ke siapa? Ya, kalau misalnya ibu tiri ini meninggal, maka itu akan kembali kepada anak kandung ini, keempat ini, Ko Gani. Jadi ibu tiri ini tidak boleh mengalihkan harta itu kepada saudara-saudaranya atau kepada anaknya, mungkin kalau dia pernah menikah,
di perkawinan sebelumnya. Karena apa? Harta ini adalah harta bersama antara orang tua Kogani tadi, di mana tidak boleh dibuat penyimpangan yang lain. Tetapi ketika si ibu tiri misalnya mendapatkan bagiannya hanya untuk dia sendiri, di mana tidak boleh melebihi bagian daripada si salah satu anak yang mendapat bagian daripada harta waris itu. Jadi ketika si ibu tiri ini pun meninggal, maka harta itu akan kembali kepada ahli waris seluruhnya dan dibagi secara prorata jika tidak ada akta wasiat. Gitu kok. Tapi kalau dia ada akta wasiat ke saudara-saudaranya, berarti nggak bisa dibagi ke anak-anaknya ya? Nah, itu tadi itu yang saya sebutkan tadi di dalam dasar kita yang namanya legitim porsi itu, Kogani. Nah, artinya gitu tidak bisa, makanya kan ya si mutlak ini tidak boleh dikurangi. Artinya apa? Ketika si ibu tiri ini mengalihkan kepada anak-anaknya, mewasiatkan kepada anak-anaknya, maka itu kan akan melanggar yang namanya legitim porsi tadi. Makanya si ahli waris yang dari sebagai anak kandung ini tidak mendapatkan apa-apa karena sudah diwasiatkan oleh si ibu tiri kepada anak-anaknya atau ke siapa, cucunya atau siapa saudara-saudaranya, maka itu melanggar ketentuan legitim porsi. Maka si anak kandung ini sebagai ahli waris utama itu bisa mengajukan gugatan ke pengadilan dengan dasar tuntutan legitim porsi. Kayak gitu kok. Oke. Ya. Terima kasih. Siap. Ada lagi pertanyaan? Kayaknya ada lagi pertanyaan dari Puspa Sari, Bang Rinto. Dari Kogani ada 2 nih kayaknya nih. Ya mungkin ini dulu kali ya dari Mbak Puspa ya. Oke. Saya mau bertanya Pak dosen. Bagaimana yang ada 2? Satu, bagaimana posisi waris untuk pernikahan beda agama saat pernikahan? Apakah dipakai menurut agama saat pernikahan berlangsung atau posisi agama pewaris pada saat meninggal? Kedua, apakah perjanjian tadi pertanyaannya kalau terjadi perkawinan beda agama, waris ya untuk pernikahan beda agama, apakah dipakai menurut agama saat pernikahan berlangsung atau posisi agama pewaris pada saat meninggal? Oke. Nah, ini ada 2 pertanyaan. Yang kedua, saya jawab dulu ya. Oke. Supaya nggak lupa. Silakan. Jadi, ini seringkali terjadi ketika seorang laki-laki dan perempuan menikah beda agama, ya kan? Tetapi yang namanya perkawinan beda agama di Indonesia ini sulit sekali terjadi. Bagaimana caranya mereka bisa menikah? Dengan cara salah satu mengalah. Apakah misalnya mereka ini Islam dan Kristen, si suami Islam, si calon istri ini adalah Kristen. Apakah si istrinya yang menundukkan diri berdasarkan agama si suami atau sebaliknya? Ya, tetapi kadang-kadang seringkali terjadi mereka setelah menikah secara Islam atau secara Kristen, tetapi dalam prakteknya mereka kembali kepada ajaran agamanya masing-masing. Nah, bagaimana ketika terjadi sengketa waris ketika di dalam status perkawinan seperti itu? Nah, kan kalau kita berbicara sengketa waris ini kan bisa terjadi ketika salah satu meninggal. Sekarang yang masih saya bingung adalah apakah sampai meninggalnya salah satu pihak itu mereka ini dalam keadaan berbeda agama atau tidak, ya kan? Kalau mereka berbeda agama, misalnya si istri Kristen, suami Islam, ya kan? Tentu kan kalau terjadi kematian, nah bisa saja si suaminya memaksakan bahwa ini tunduk pada ketentuan hukum waris Islam, bisa saja. Tetapi kalau misalnya ada saudara-saudara istri atau anak-anaknya misalnya, kita lihat lagi anak-anaknya ini adalah Islam apa Kristen. Kalau misalnya ada yang Kristen, maka solusinya bisa dilakukan dengan cara mengajukan gugatan hak berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Biasanya seperti itu. Karena kalau bisa juga sebenarnya dilakukan dengan cara
melakukan gugatan hak di lewat pengadilan agama. Tetapi ini rancu sekali karena apa? Bisa saja hakim akan menolak karena penggugatnya mungkin ada yang beragama Kristen. Nah, makanya kan supaya tidak ini sangat kasuistis ya. Bisa terjadi seperti ini dan bisa juga ketika mereka mengajukan gugatan di pengadilan negeri karena dasar agamanya mereka adalah Kristen, maka bisa lawan mereka ini bisa menangkis mengatakan bahwa pengadilan negeri tidak berwenang untuk memeriksa perkara ini karena ini ada unsur Islamnya misalnya. Nah, begitu juga sebaliknya. Nah, tergantung masalah pembuktian. Nah, kembali lagi saya katakan untuk pewarisan beda agama itu memang kompleks ya persoalannya, sekompleks ketika mereka menikah, ya kan? Karena kan pernikahan mereka kan harus mengikuti salah satu agama daripada pasangan ini, begitu. Oke, selanjutnya Mbak Vera. Oke, baik, makasih. Soalnya. Untuk pertanyaan kedua yaitu apakah perjanjian pranikah, mungkin prenup ya, pernikahan, juga harus diperjanjikan mengenai hak waris terhadap penyebab putusnya pernikahan? Sorry, Karena di dalam perjanjian kawin, maksudnya diatur mengenai perjanjian prenup juga harus diperjanjikan mengenai hak waris terhadap penyebab putusnya pernikahan. Karena putus pernikahan secara cerai mati dan cerai hidup berbeda. Oh, bisa. Di dalam perjanjian itu kan begini. Perjanjian kawin itu tidak hanya mengatur mengenai harta bawaan masing-masing pihak. Misalnya sebelum mereka menikah, si suami sudah punya rumah. Dia mau menegaskan rumah ini rumah saya loh. Walaupun kita menikah ini tetap rumah saya loh. Tidak menjadi bagian kamu misalnya. Tetapi kita boleh tempati rumah ini. Atau ketika mereka menikah, si istri punya usaha. Usaha ini usaha gue loh. Usaha saya, bukan usaha kamu. Tetapi hasil daripada usaha ini bisa untuk menopang kehidupan kita. Bisa seperti itu. Lalu bagaimana kalau misalnya di dalam perjanjian kawin itu juga diatur kalau terjadi kematian salah satu pihak, kan gitu ya. Kalau terjadi kematian salah satu pihak, bagaimana status harta-harta benda mereka? Itu pasti perlu diatur supaya jelas kedudukannya. Boleh nggak diatur? Boleh sekali. Karena di dalam perjanjian kawin itu kan menegaskan batasan-batasan perlakuan terhadap harta bawaan masing-masing. Begitu juga akibatnya ketika si salah satu pihak ini meninggal, di mana dia memiliki harta bawaan yang diperjanjikan di dalam perjanjian kawin itu, juga harus diatur statusnya di kemudian hari. Apakah ketika meninggalnya si istri yang memiliki usaha itu akan kemana? Misalnya, kalau saya meninggal, kalau si istri meninggal, maka harta berupa usaha ini langsung menjadi milik anak saya kedua-duanya misalnya. Dibagi dua kepada kedua anak saya dan tidak menunjuk kepada suaminya, maka suaminya tidak punya hak di situ. Begitu juga misalnya, kalau mereka ternyata dalam perkawinan mereka tidak punya anak, lalu di dalam perjanjian kawin ditegaskan bahwa harta itu akan beralih kepada pamannya atau adiknya atau siapalah keluarga terdekat dia. Boleh diperjanjikan begitu? Prinsip perjanjian adalah prinsip yang bebas. Di dalam buku 3 KUA Perdata itu mengatur tentang mengandung roh bahwa perikatan itu, perjanjian itu terbuka, di mana para pihak yang membuat perjanjian itu memiliki kebebasan untuk menuangkan apapun yang menurut mereka baik di dalam sebuah perjanjian, termasuk memperjanjikan yang namanya harta bawaan dan juga memperjanjikan status dari harta bawaan setelah suami atau istri ini meninggal di kemudian hari. Boleh. Saya bacakan lagi dari Kogani punya case kedua nih. Boleh. Bang Rinto.
Yaitu saya mempunyai kakak ipar, tepatnya kakak perempuan dari istri. Mereka tidak memiliki keturunan sehingga mengadopsi anak dari keluarga saudara sang suami. Suaminya ini juga mengalami hubungan yang kurang baik dengan mertua. Maklum karena sifat-sifat mertua. Dalam hal ini istri saya membantu mendampingi kakak cicinya dalam menjalankan usaha sehingga dapat berkembang pesat dan kini memiliki beberapa aset tanah yang cukup banyak di mana-mana. Pertanyaannya, apabila sang suami meninggal dunia kelak, maka warisan tersebut akan jatuh di pihak mana? Apakah ke orang tuanya, mertua saya, atau ke adik-adiknya atau anaknya? Kedua, apabila sang istri meninggal, cici ipar, kemanakah akan turun hak warisnya? Monggo dijawab, Oke, Pak dosen. jadi begini, Kogani. Berarti logika saya bahwa cicinya ini tidak punya anak ya? Iya kok ya? Kogani tolong di-unmute. Iya. Oke. Oh tidak, ya tidak punya anak. Nah, saya perlu menyitir beberapa aturan nih. Di dalam BW, KUA Perdata itu sebenarnya tidak mengenal yang namanya anak angkat. Maka dari itu, bagi orang-orang Tionghoa yang umumnya tunduk terhadap KUA Perdata, mengadakan peraturan tersendiri dalam Statblad 1917 129 bagian kedua tentang pengangkatan anak atau adopsi. Jadi masalah anak angkat itu tidak ada di dalam KUA Perdata, tetapi diatur tersendiri di dalam Statblad namanya. Nah, menurut pasal 12 Statblad tadi, anak angkat itu disamakan dengan anak angkat. Jadi karena mereka sebenarnya sudah punya anak angkat yang berasal dari yang merupakan keponakan dari suami, dari keluarga suami lah ya. Nah, jadi ketika suami atau istri itu meninggal, mana yang terlebih dahulu meninggal nanti, itu prosesnya itu sama dengan seperti mereka punya anak angkat, termasuk dengan harta warisan mereka akan beralih kepada si anak angkat ini. Di dalam Statblad nomor 12 tadi itu ditegaskan bahwa anak angkat itu adalah sama kedudukannya dengan anak kandung. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kalau istri meninggal atau si cicinya meninggal, kemanakah turun hak warisnya? Ya kepada anaknya mereka itu sebagai anak kandung itu. Kecuali diperjanjikan lain misalnya, atau ada yang namanya wasiat, akta wasiat yang dibuat oleh si cicinya yang mengatur misalnya 50% daripada harta kita ini suami istri ini akan dibagi dua, 50%-nya dari setengahnya itu akan lari kepada keluarga si suami atau si istri, boleh. Boleh. Berarti anak angkat ini hanya memperoleh 50% daripada harta orang tua angkatnya. Tetapi kalau kita mengacu pada ketentuan undang-undang, maka dia sebagai anak tunggal, maka semua harta orang tuanya itu akan beralih kepada dia. Seperti itu. Oh iya. Kok. Ya. Oke. Jadi aku punya eyang nih ceritanya. Ada rumah eyang yang maunya dibagi-bagi. Nah, tapi kita nggak punya data-datanya nih, karena eyang nggak ada aktenya, nggak ada surat kematian, nggak ada semua dokumennya mereka tuh nggak ada gitu loh. Itu gimana ya ngurusnya? Oh, oke. Jadi gini, setiap harta yang mungkin tidak teridentifikasi dokumennya bisa ditanyakan lewat BPN, Badan Pertanahan Nasional. Tetapi sebelum kita ke BPN, tentunya kan paling tidak kan kita memiliki satu bukti atau dua bukti bahwa rumah itu adalah milik eyangnya. Yang kedua yang perlu diperhatikan adalah eyang ini punya berapa anak. Ya kan, punya berapa anak. Misalnya anaknya ada 3, masih hidup misalnya.
tetapi mungkin anak-anak Eyang ini juga sudah tua-tua gitu ya, sehingga tidak punya kemampuan untuk mengurus warawiri dan segala macamnya, dan ternyata yang memiliki kemampuan untuk memiliki lebih kemampuan untuk mengurus dokumen-dokumen tentang hak itu adalah Mbak Rati ya misalnya. Maka yang kedua ini adalah yang dilakukan Mbak Rati datangin ketiga-tiganya anak Eyang itu, menyampaikan maksudnya untuk bahwa Mbak Rati akan melakukan pengurusan daripada harta itu berupa rumah Eyang, di mana pengurusan itu dilakukan dalam bentuk mengurus surat-suratnya, apakah hak guna bangunan nanti yang akan diuruskan, atau nanti sertifikat hak milik misalnya. Nah tentunya dari ketiga orang ini memberikan surat kuasa kepada Mbak Rati untuk mengurus surat-surat tanah itu. Nah, tentu kan dari proses pengurusan ini tentu kan Mbak Rati akan nanya mereka, kira-kira sebenarnya riwayat rumah ini gimana sih? Kenapa tidak ada suratnya? Atau mungkin sudah ada suratnya, cuman tidak disimpan dengan baik, seperti materi yang saya sampaikan tadi di awal, di slide pertama kedua. Nah, berarti kan pemeliharaan dokumen yuridisnya tidak benar, sehingga mengakibatkan hilang. Tetapi apa kalau misalnya rumah itu sudah ada sertifikatnya misalnya, tetapi pihak keluarga sudah hilang, tidak memegang lagi, itu tadi dengan surat kuasa tadi yang dipegang oleh Mbak Rati bisa membawa itu datang ke BPN, memverifikasi atas rumah itu, di mana letaknya, jalannya di mana, dokumen apa yang dimiliki, misalnya PBB, bukti PBB-nya misalnya. Nah, sampaikan itu kepada BPN. Kami kehilangan nih, kehilangan surat daripada rumah ini dengan data ini. Nah, BPN biasanya ketika mereka mau memproses itu, mereka akan meminta yang namanya surat kehilangan surat misalnya. Dari surat kehilangan surat itu, mereka bisa menindaklanjuti untuk mungkin mengeluarkan sertifikat pengganti atau sertifikat barunya. Bisa juga ternyata rumah itu memang sama sekali tidak punya surat sama sekali, ya kan? Sejak didirikan tidak ada suratnya, tidak didaftarkan ke BPN atau apapun. Nah, berarti apa yang dilakukan? Berarti kan mengurus kembali sertifikat dokumen rumah itu dari awal, dari nol. Apa yang perlu dipersiapkan dari situ? Tentunya KTP, ya kan? Surat keterangan waris. Nah, misalnya Eyang sudah meninggal, tinggal hidup 3 anaknya. Ketiga anaknya ini kan memberikan kuasa kepada Mbak Rati, di mana mereka memberikan fotokopi KTP mereka, ya kan? Mbak Rati datang kepada BPN untuk menguruskan itu, atau melalui notaris, datang ke notaris, minta diuruskan, ditingkatkan, dibuat dokumen baru atas rumah itu, tanah dan bangunan. Maka BPN akan turun ke lapangan mengukur luas tanah itu, dan kemudian membuat petanya, kemudian membuat warkahnya dan segala macamnya, sehingga ketika sudah lengkap segala persyaratan itu, maka BPN akan mengumumkan pengurusan dokumen itu dalam waktu 60 hari, 2 bulan di BPN, untuk memastikan bahwa rumah itu bukan milik orang lain, tetapi benar milik si pemohon. Nah, kemudian di dalam sertifikat itu atas nama siapa? Bisa atas nama 3 orang ini. Bisa juga 3 orang ini memutuskan, ya udah atas nama Mbak Rati aja. Ya kan? Bisa saja dilakukan begitu. Nah, seperti itu langkah-langkahnya, Mbak. Jadi secara spesifik kan tentu ada beberapa dokumen-dokumen yang mungkin yang menjadi persyaratan dalam proses pengurusan peningkatan hak itu. Itu sangat teknis sekali. Nanti diskusi kita terkait hal itu akan kita lanjutkan di grup.
mengenai langkah-langkah apa yang perlu untuk dilakukan dalam rangka mengurus peningkatan hak daripada tanah dan bangunan itu. Begitu Mbak Rati. Oke. Oke, terima kasih dosen. Soalnya terus terang ini memang saya lagi ngejalanin itu karena kan memang anaknya yang ini 7 dan 7 malah. ternyata iya bertujuh. Ternyata dari zamannya anak-anak itu lahir mereka nggak punya akte. Jadi keluarga ayah saya tuh nggak ada yang punya akte Iya, iya, gitu. Nah, selain itu juga ternyata nama di KK itu berpengaruh. Jadi ada ejaan lama, ejaan baru itu harus berubah. Iya pasti. Gitu. Dan kakak, iya. Nah, ternyata kakak di kakak pun ada nama eyang tuh beda-beda. Itu yang ternyata sekarang prosesnya jadi kayaknya agak berbelit gitu loh. Jadi agak lama. Ada yang harus pengakuan ke pengadilan kayak gitu-gitu. Mereka jadinya agak kok tambah susah ya ngurus ini aja gitu. Perlu diingat Mbak, kadang-kadang begini ya. Saya jujur saja dan memaklumi persoalan itu. Kadang-kadang yang namanya pencari keadilan itu datang mengurus langsung, berurusan langsung kepada penegak hukum, dikerjain. Karena di dalam kacamata mereka yang datang ini nggak ngerti apa-apa. Ya pimpong sana pimpong sini. Yang lebih mirisnya adalah para pencari keadilan ini dimanfaatkan untuk mendapatkan uang. Ada terjadi? Ada. Seringkali terjadi seperti itu. Jadi saran saya, kalau bisa didampingi lah. Didampingi mungkin orang yang paham hukum. Tidak harus pengacara loh. Tapi orang yang paham hukum, mungkin sarjana hukum yang sudah tahu teknis seperti itu, supaya nanti untuk meminimalisir biaya, ya kosnya gitu kan, sehingga tidak mengakibatkan status quo-nya pengurusan daripada peningkatan hak ini. Karena memang perlu kita sadari bahwa yang namanya orang tua kita, mulai dari silsilahnya, tapi kan kalau nama itu sudah terdaftar di Sdukcapil, tidak akan pernah ada perubahan. Kan jelas sekali misalnya nama eyang kita siapa, kemudian di dalam di Dukcapil itu tercatat seperti itu, kemudian eyang ini meninggal, anaknya siapa, kan bisa dirunut jelas sekali. Makanya kan runutannya itu harus mengacu pada dokumen yang terbaru kalau bisa, untuk menghindarkan kita daripada persoalan tetek bengek yang seharusnya tidak perlu terjadi hanya gara-gara ejaan Ophuijsen dengan ejaan yang disempurnakan mengakibatkan terkatung-katungnya pengurusan dokumen ini. Tapi tidak apa-apa Mbak Rati, saya juga akan siap juga membantu memberikan arahan-arahan nanti pada saat Mbak Rati melakukan pengurusan semampu saya. Baik, kita akhiri. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang semua. Sampai jumpa di sesi berikutnya ya. Terima kasih semuanya. Terima Terima kasih kasih banyak. banyak. Jaga kesehatan semua. Terima kasih. Tetap di grup ya sesi berikutnya. Terima kasih semuanya. Sip. Oke.